Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hidup Sehat. Pemirsa, kehidupan yang bebas dari tekanan emosi negatif dan dipenuhi dengan kesejahteraan tentu dapat membuat seseorang merasa bahagia dan jarang marah. Sehingga keadaan ini memungkinkan seseorang untuk lebih fokus pada hal-hal positif dan membangun ketahanan emosional. Sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menjengkelkan sudah tentu akan membuat siapapun kesal dan kecewa, bahkan sedih. Berkaitan dengan hal tersebut, ada orang yang sanggup menahan emosi kekesalannya dengan cara sabar atau legowo, namun ada pula yang tidak sanggup menahannya, sehingga lahirlah kemarahan. Lalu hal apa saja yang dapat memicu kemarahan seseorang? Sebenarnya manusia marah itu karena kondisi antara harapan dengan kenyataan yang gak sesuai membuat orang emosional. Akumulasi kumpulan stres, kecewa dengan masalah-masalah yang belum selesai dihadapin, menimbulkan orang sensitif, merasa gagal. Nah, itu semuanya adalah pemicu kenapa orang sampai marah. Kadang-kadang tanpa alasan juga bisa, dengan alasan juga bisa. Tapi kenapa sampai ambang marahnya itu cepat tersulut gitu. Kondisi keadaan yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan sehingga kontrol emosinya sangat tipis. Tapi, apakah sebenarnya marah itu merupakan hal yang wajar? Marah yang spontan begitu aja tanpa kendali, itu saya pikir sesuatu yang tidak wajar. Tapi orang bisa mengendalikan emosi. Marah itu saya anggap ya nggak wajar kalau kita nggak bisa mengontrol diri. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri, kita bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang bisa kita katakan dengan cara yang lebih tegas gitu. Jadi jangan mengatakan marah itu wajar, marah-marah itu hal yang biasa. Enggak. Itu tergantung daripada bagaimana posisi kita, posisi kontrol diri kita untuk mengatakan itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menimbulkan dampak yang kurang baik bagi orang lain. Dari tadi lama banget emang. Wah, makanya dari tadi dibilangin susah banget. Marah adalah emosi yang jika tidak terkendali, maka dapat menyebabkan berbagai bahaya, baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Secara individual, marah yang tak terkendali dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Lalu bagaimana ya kemarahan dapat memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan sosial, kesehatan fisik, maupun mental seseorang? Dampak negatifnya, hubungan kita dengan orang lain jadi nggak bagus, ya. Kondisi fisik kita akan menurun karena dampaknya ke kita bisa menimbulkan pemicu gangguan-gangguan penyakit fisik, bisa gangguan jantung, bisa gangguan asma, paru-paru, bisa gangguan-gangguan lain. Kadang-kadang kita mau marah sendiri, sebelum marah emosi ini kita kadang-kadang bisa ada gangguan pencernaan. Dampak positifnya ya memang menyebabkan kita bisa merasa puas. Kalau puas tapi kita nggak nyaman gimana? Jangan sampai kualitas hidup pekerjaan kita menjadi menurun. Kenapa? Karena dengan marah itu orang akan menjauh dari kita. Pemirsa, di tengah era digital yang serba modern saat ini, mungkin kita sering melihat berbagai ungkapan kemarahan di jejaring sosial. Bahkan, sepertinya sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi setiap pengguna sosial media yang aktif. Karena hal tersebut merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi mereka. Namun bagi sebagian kalangan, ungkapan kemarahan yang bertabur di dunia maya adalah suatu yang tidak pantas. Lalu, apakah mengungkapkan kemarahan di sosial media merupakan hal yang tepat? Ya, maka media sosial ini pisau bermata dua katanya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita
hanya oh ya kamu ada berita hoax ini terlalu berlebihan ini. Nah, nggak usah kita terlalu terpengaruh dengan itu. Cukup dilihat aja media sosial ini. Jangan diresapi seperti kita harus begini harus begitu. Nggak berlebihan lah kita berlebihan dalam media sosial ini. Memang ini pisau bermata dua. Ya, ini memang tergantung orang tua masing-masing, tergantung pribadi masing-masing bagaimana kita menangkap, meresapi apa yang dikatakan media sosial. Nggak semua selalu benar kok, banyak bohongnya, banyak. Dan jangan selalu pengen tahu, karena kadang-kadang kita pengen tahu dengan media sosial, kita kejebak dengan suatu perangkap yang lain. Kita kecewa setelah kita pencet, tiba-tiba kita ditipu orang misalnya dengan media sosial itu. Kita kan kecewa, marah. Kalau mengutarakan ucapan-ucapannya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita kejebak dengan permainan ucapan dalam media sosial itu. Itu hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Nah, ini perlu semacam, makanya selain kita bicara dengan media sosial, kita juga sering berkumpul dalam pertemuan-pertemuan untuk apa ini pantas kita bereaksi begini, apa ini kita minta jawaban lagi dari teman-teman yang bisa memberikan pencerahan. Gitu. Cuma memang media sosial bisa bermata dua. Kadang-kadang bagus untuk kita, kadang-kadang nggak bagus. Banyak nggak bagusnya, tapi banyak juga bagusnya. Nasihat-nasihat yang sifatnya positif ya kita bisa. Pemirsa, apakah Anda atau orang terdekat Anda merupakan orang yang mudah marah atau temperamental? Untuk mengetahui bagaimana solusinya, simak ya jawabannya dalam segmen selanjutnya sesaat lagi.